Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali kita dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 19 Februari 2023. Sebelum kita lanjutkan, mari saya undang kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa kami rindu terus-menerus untuk mempelajari firman-Mu. Sesungguhnya kami tidak dapat belajar dari firman Tuhan bila mana Engkau tidak membantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk menikmati firman-Mu sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami dan permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita, hal terutama yang pertama. Bacalah Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, yang mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Apakah pekabaran untuk kita di sini? Ketika orang muda menjadi dewasa, pikiran muncul tentang harus menyediakan kebutuhan dasar, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yesus sendiri telah mengatakan kepada kita tentang bagaimana memprioritaskan kebutuhan kita ketika Ia berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Dikutip dari Matius 6 ayat 33. Tentu saja bagi mereka yang lebih tua dan tidak membuat pilihan untuk Yesus ketika mereka muda, masih ada waktu untuk membuat keputusan yang benar mengenai penata layanan. Sebagaimana yang kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Yakub telah membuat beberapa pilihan hidup yang penting baik secara rohani maupun secara finansial. Dalam penglihatan, Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri kepada Yakub sebagai "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak." Kejadian 28 ayat 13. Kemudian sebagai bagian dari sumpahnya kepada Tuhan, Yakub berkata, "Tuhan akan menjadi Allahku." Kejadian 28 ayat 21. Bacalah Kejadian 29 ayat 9 sampai 20. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwal kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan engkau adalah sanak saudaraku? Engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepada aku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban,
lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Apakah hal penting tentang waktu pada peristiwa ini dalam kehidupan Yakub? Setelah Yakub membuat komitmen rohani, komitmen keuangan kepada Tuhan, Tuhan mengarahkannya kepada Rahel di sumur itu. Dapat kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 9 sampai ayat 20. Adalah pantas membuat keputusan rohanimu, keputusan pekerjaan hidup sebelum menikah. Pasangan masa depanmu haruslah mengetahui apakah yang sedang mereka masuki. Apakah orang ini seorang Kristen yang berkomitmen? Jenis pekerjaan apa yang akan dia masuki? Akankah orang ini akan menjadi seorang guru, perawat, pengacara, buruh, atau apa saja? Jenis kehidupan apa yang akan saya masuki? Pertanyaan lain yang harus dijawab sebelum komitmen perkawinan adalah tingkat pendidikan apa yang telah diselesaikan. Beberapa jumlah utang yang akan datang dalam perkawinan. Apakah saya rela menerima situasi ini sebagai bagian dari tanggung jawab saya? Bacalah 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersama dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Mengapa prinsip ini begitu penting untuk dipikirkan ketika mencari pasangan hidup? Meskipun itu tidak menjamin sebuah perkawinan yang baik, mengapakah hal itu akan menolong membuat kesempatan untuk satu perkawinan yang lebih baik? Tuhan memberkati. Kita akan berdoa kembali. Ya Bapa Surgawi, sesungguhnya kami manusia biasa tidak mengerti akan hidup kami. Namun kami memohon bantuan pengertian dari Tuhan supaya kami dapat mengatur hidup kami lebih baik dan mengandalkan Tuhan. Biarlah kasih karunia surga akan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ajari kami untuk boleh lebih setia lagi kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.